yaitu apa yang terjadi daripada ditenggelamkannya bumi, kemudian juga gempa-gempa, gempa bumi terjadi, dan hilangnya keberkahan daripada bumi tersebut. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 1 atau 2 tahun, kita digemparkan di muka bumi ini, terutama di Lombok, bahkan di Indonesia, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang melanda khususnya Pulau Lombok, secara umumnya Lombok Timur, Lombok Tengah, bahkan Lombok Barat. Subhanallah, dalam waktu yang cukup lama Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita akan kekuasaan Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu menggerakkan bumi yang luar biasa beratnya ini, yang mana tidak ada yang mampu mengguncangnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kejadian tersebut, banyak di antara manusia-manusia yang kehilangan keluarga, hilangnya nyawa, hilangnya di antara keluarga mereka, meninggal dunia, bahkan harta yang banyak, bahkan rumah-rumah yang hancur lebur. Itu hanya dengan sekali 2 kali gesekan, ya sekian skala, sudah menjadikan manusia ini kecut, menjadikan manusia ini takut, tidak bisa tidur dan tidak aman. Sekian bulan lamanya orang-orang mengungsi di lapangan, di sawah-sawah, meninggalkan rumah-rumah mereka yang megah, harta-harta yang meruah dan melimpah, sanggup meninggalkan rumah-rumah yang berlantai sekian, harta-harta ditinggalkan, dan sanggup tidur di tengah sawah, di tengah lapangan, beratapkan dengan terpal atau kemah-kemah yang kecil, yang sebelumnya ruangan-ruangan yang ber-AC, namun berpindah kepada di tengah sawah dan di tengah lapangan dengan kedinginan, ya, dan gelap gulita. Dan begitulah dia terjadinya gempa-gempa, setiap terjadinya gempa bumi di atas muka bumi ini, manusia akan meninggalkan harta-harta mereka, bahkan meninggalkan anak dan istri mereka. Nah, kejadian-kejadian seperti itu merupakan sebab daripada perbuatan-perbuatan maksiat daripada yang dilakukan oleh manusia. Banyaknya bumi yang ditenggelamkan, terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Dengan demikian akan hilanglah keberkahan di atas muka bumi ini. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungannya kaum Thamud, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan kaum Thamud, famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk masuk ke rumah-rumah mereka, melainkan mereka itu dalam keadaan menangis. Artinya jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah mereka, kalian harus menangis. Jangan ada yang tertawa, jangan ada yang tersenyum di dalamnya, maka kalian harus menangis. Ya. Wa min syurbi miyahihim. Sahabat-sahabat dilarang untuk minum dari air yang ada di sana. Jangan sekali-kali minum dari air mereka, air daripada perkampungan kaum Thamud tersebut. Wa minal istisqa'i min abarihim. Kemudian Nabi SAW melarang untuk mengambil air dari sumur-sumur mereka.
Jangan sampai mengambil air dari sumur-sumur mereka. Hatta amara an yu'laf al-ajin alladhi ujina bimiyahihim linnawadih. Juga dilarang juga ya untuk memberikan makan daripada adonan-adonan yang diadon dengan air yang ada di sana untuk memberikan ya unta-unta mereka. Artinya makanan-makanan unta yang sudah dicampur dengan air-air yang di sana itu dilarang untuk memberikan makan unta-unta tersebut. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Li ta'thiri syu'mi al-ma'siyah fil ma'. Mengapa? Karena itulah dia daripada ya pengaruh kesialan, ya pengaruh daripada maksiat yang terjadi pada air yang ada di perkampungan kaum Tsamud tersebut. La haula wala quwata illa billah. Wa kadzalika ta'thiru syu'mi adh-dhunub fi naqsi thimar wa ma turma bihi min al-afat. Begitu juga ya pengaruh daripada dampak atau akibat daripada dosa-dosa dengan berkurangnya buah-buahan dan apa-apa yang dibuang-buang ya daripada buah-buahan, daripada kerusakan-kerusakan. Karena adanya kerusakan-kerusakan atau musibah-musibah. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana ya kaum Tsamud dahulu ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak daripada perlakuan atau dosa-dosa mereka itu sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kampung-kampung mereka itu, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kalian minum dari air yang ada di kampung ini. Jangan masuk ke dalam kampung mereka melainkan kalian dalam keadaan menangis. Ya. Dan jangan sekali-kali mengambil daripada airnya untuk memberikan unta-unta kalian makan. Jangan juga mengambil dari air sumurnya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun perbuatan dosa dahulu dilakukan, itu berdampak jauh setelah daripada ya perbuatan-perbuatan tersebut. Itu dampak daripada perbuatan dosa kaum Tsamud dahulu. Ya, akibat daripada dosa-dosa mereka dahulu. Berdampak kepada airnya, berdampak kepada alamnya. Ya. Mengapa? Karena pada kaum Tsamud tersebut mereka melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat dahulu. Sehingga Nabi SAW jangan kalian masuk ke sana. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, ya, jika kalian melewati kampung tersebut jangan mengarah ke belakang. Karena di sana ada musibah dahulu. Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan ya kaum di sana itu dengan guncangan gempa yang dahsyat, menenggelamkan kampung tersebut atau mengangkat bumi tersebut lalu dibalikkan. Maka ya ini juga pelajaran bagi kita sekalian yang kadang-kadang di sana ada tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat kekufuran dan maksiat-maksiat yang dibebaskan di sana. Maka hati-hatilah daripada mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jangan tertawa dan jangan terbahak-bahak di sana. Bisa jadi karena dampak daripada maksiat-maksiat dahulu itu, apalagi tempat tersebut masih dihidupkan maksiat-maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan ya menenggelamkan daripada tempat tersebut. Betapa banyak tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan sekejap, ya, hitungan detik. Di tempat-tempat tersebut sejarahnya pernah terjadi, ya, pernah terjadi maksiat-maksiat
minuman keras, berzinahan, perjudian, riba, dan yang lainnya. Maka hindarkan diri dari tempat-tempat yang di sana dibebaskan maksiat-maksiat, ya, dimenangkan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang dia itu ingin berpergian ke luar negeri, jangan sampai dia menuju ke negeri-negeri kafir, non-muslim, karena maksiat yang paling tinggi adalah maksiat kekufuran atau kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Pengaruh daripada maksiat-maksiat yang mereka lakukan itu akan berpengaruh kepada kita sebagai seorang muslim yang mencari nafkah, yang mencari penghidupan di sana. Pergilah ke negeri-negeri yang Islam, yang ditegakkan syariat Islam, ditegakkan salat, ya, ditegakkan di sana amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu dia di antara dampak kemaksiatan terhadap bumi yang ada di sini. Ya. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi gempa bumi. Ya. Maka apa kata Umar bin Al-Khattab? Sesungguhnya ini merupakan, ya, karena maksiat yang kalian lakukan, yang kita lakukan. Ini di zamannya siapa? Umar bin Al-Khattab, ya, kejadian tersebut. Beliau langsung mengatakan ini merupakan dampak dan pengaruh daripada dosa-dosa kita. Ya. Mereka para sahabat, masya Allah, mengakui itulah dosa-dosa mereka. Bagaimana dengan jizah sekarang ini? Kemudian, ثم ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. Ya, dan itu terdapat dalam sebuah kantong yang tertulis di kantong tersebut apa tulisannya? Hadza kana yambutu fi zamanil adl. Sesungguhnya ini biji-bijian daripada gandum ini dia tumbuh atau merupakan hasil daripada zaman yang sangat adil, zaman ketika keadilan itu merata dan, ya, menyebar. Ini zaman dahulu itu, yaitu zaman peninggalan daripada Bani Umayyah, ketika di zaman itu apa? Zaman keadilan yang merata. Terlihat daripada butiran atau bulir daripada gandum-gandum itu bagaikan biji-biji kurma. Masya Allah, ya. Lihat bagaimana berkahnya bumi ketika itu, ya, di zaman Bani Umayyah, di zaman keadilan saat itu, ya, satu biji daripada gandum itu sebesar satu biji kurma. Satu biji gandum itu besarnya itu, ya, sebesar satu biji kurma. Bagaimana dengan 2 biji, 3 biji atau sekian kilo itu? Sekarang satu biji gandum itu bagaimana besarnya? Tidak bisa dibandingkan dengan zaman dahulu. Kecil, bagaikan besar tasbih yang paling kecil, kelereng yang kecil-kecil. Ya, gandum ma'ruf yang kita ketahui sekarang ini biji-biji gandum yang kecil, ya, bundaran kecil-kecil di zaman sekarang ini. Dahulu besarnya satu biji gandum itu bagaikan butiran kurma-kurma. Ya, peninggalan di zaman dahulu, di ketika zaman Bani Umayyah, di zaman keadilan, ya, di zaman ketakwaan manusia, orang-orang beriman, adil, merata, maka tumbuhlah gandum-gandum yang besar bijinya, yang berkah. Namun sekarang, ya, terus zaman berakhir zaman mengecil dan mengecil. Ya,
Subhanallah. Dan itu bisa kita lihat pada zaman-zaman ya orang-orang tua dahulu. Ya, bagaimana buah-buahan di zaman dahulu, ya, bagaimana rasa daripada nasi di zaman dahulu dengan yang sekarang ini. Tentunya jelas berbeda. Ya, bagaimana rasa buah-buahan dahulu daripada sekarang ini. Bagaimana cabai, bagaimana ya bawang merah, bawang putih dahulu daripada sekarang. Tanaman-tanaman hasil daripada tanaman-tanaman dahulu daripada sekarang jauh jelas berbeda. Bagaimana tomat-tomat dahulu daripada timunnya, kemudian jagungnya. Kalau kita perincikan satu persatu, ya, maka kita yang masih merasakan di zaman dahulu itu merasakan jauh berbeda rasa daripada buah-buah, ya, atau hasil panenan. Adapun sekarang, ya, subhanallah, bisa saja orang itu dia sakit perutnya karena dia makan daripada sayur yang bagus. Mengapa? Karena memang sudah banyak campuran-campurannya. Ya. Dahulu tidak ada pengawet-pengawet, tidak ada pestisida. Sekarang tanaman dia manja, kalau tidak ada pestisida dia tidak bisa hidup dengan baik. Ini merupakan pengaruh dan dampak daripada maksiat-maksiat yang terjadi. Ya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sekali daripada ya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ya sebab daripada dosa-dosa dan maksiat daripada manusia. Qayyim al-Jauziyah mengatakan banyak sekali di antara segolongan ya orang-orang menghabarkan kepadaku daripada para masyayikh ya yang tinggal di tengah gurun-gurun pasir, orang-orang tua yang tinggal di gurun pasir itu dahulu mereka itu menyimpan buah-buahan, yang mana buah-buahan dahulu itu besar, jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan buah-buahan yang sekarang ini. Ya, apakah bentuknya biji ya, yang bisa disimpan atau mungkin buah-buahan. Wa katsirun min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Dan banyak sekali daripada kerusakan-kerusakan yang menimpa di zaman sekarang ini, yang mana di zaman dahulu mereka tidak pernah mengetahui dia. Ya, di zaman dahulu, masya Allah, buah-buahan itu serba, ya, serba segar dan masya Allah. Nah sekarang kata beliau, terlalu banyak sekarang ini penyakit-penyakit yang menimpa ya manusia, baik tumbuh-tumbuhan itu, yang mana dahulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi dia. Ya. Wa inna ma hadathat min kurbin. Ini terjadi sekarang ini. Bagaimana kita melihat ya apa yang menimpa orang-orang sekarang ini, baik penyakit-penyakit. Dahulu jarang orang penyakit stroke, sekarang banyak sekali orang stroke. Dahulu 1-2 orang stroke itu, sekarang masya Allah ya terjadi penyakit yang berbagai macam, yang kadang datang penyakit ini yang zaman dahulu tidak pernah dikenal. Zaman dahulu hanya terjadi penyakit flu atau demam. Ya, sekarang ini subhanallah ini berbagai macam menimpa umat manusia. Mengapa demikian? Karena memang sebab daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-26, wa amma ta'thiru dhunub fi suwar wal khalq. Nah sekarang adapun pengaruh daripada dosa-dosa daripada ya bentuk-bentuk dan ya makhluk, ya, atau penciptaan manusia ini, bentuk daripada manusia, ya, tubuhnya, anggota badannya manusia. Faqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi, al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya ya
anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu mengatakan, khalaqallahu Adama wa tuluhu fis sama'i 60 dhira'an falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tinggi, ya, wa tuluhu fis sama, tingginya itu 60 hasta. Sekitar berapa meter? 60 hasta. Ya, 1 hasta ya dikali 2, atau ya misalkan 1 hasta itu setengah meter, berarti 30 meter. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu kurang lebih tingginya itu 30 meter. Ya, 30 meter. Adam memiliki postur tubuh yang tinggi itu 30 meter. Lalu beliau SAW mengatakan, falam yazal khalqu yanqusu hatta al-an, dan senantiasa, ya, tubuh atau badan daripada manusia itu akan terus berkurang sampai sekarang ini. Ya, dahulu di zaman para nabi-nabi, setelah Nabi Adam, kemudian datang berikutnya adalah zaman yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Umur mereka itu apa? Umur yang lama. Ribuan tahun mereka hidup. Nabi Allah Nuh, dia berdakwahnya yaitu 950 tahun. Berarti umur mereka itu apa? Umur yang sangat lama, diberikan umur yang sangat lama. Berarti manusianya besar-besar, tinggi-tinggi. Sekarang, umur manusia sekarang ini, yang Nabi SAW katakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur daripada umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan umur, ya, daripada manusia-manusia dahulu. Ini menunjukkan apa? Athar dan dampak daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi berdampak pada, ya, tubuh manusia itu sendiri. Semakin mendekati zaman atau mendekati hari kiamat, maka manusia itu apa? Diberikan umur yang pendek, bahkan badan yang pendek, badan yang kecil. Ya. Semakin mendekati zaman, maka manusia itu kecil-kecilnya, kerdil-kerdilnya. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, untuk membersihkan bumi ini daripada kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatan dan pengkhianatan-pengkhianatan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau mengeluarkan seorang hamba dari hambanya dia. Siapa itu? Yaitu Al-Imam Mahdi. Ya, akan diturunkan nanti Al-Imam Mahdi, akan dikeluarkan nanti Al-Imam Mahdi, yang sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang sebagian orang kadang-kadang menentang daripada keberadaan hadis tersebut. Ya, akan datang nanti Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia merupakan apa? Min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada ahli bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkan, diutusnya Imam Mahdi ini, maka terjadilah di atas muka bumi ini apa? Keadilan, penuh dengan keadilan. Ya, sebagaimana yang sebelumnya itu apa? Bumi ini dipenuhi dengan apa? Kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman dan kemaksiatan-kemaksiatan. Begitu Al-Imam Mahdi diutus, semua kejahatan ini hilang. Datanglah apa? Ketaatan, datanglah apa? Ketakwaan. Kemudian apa? Ya, keberkahan pun apa? Datang. Kena dengan datangnya Al-Imam Mahdi ini. Kemudian wa yaqtulul masihul yahuda wan nasara. Lalu apa? Diturunkannya siapa? Nabi Isa alaihissalam,
Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Isa pun membunuh, membantai daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang kufar yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuqimud din alladzi ba'atha Allahu bihi rasulahu. Maka agama pun tegak. Allah pun menegakkan agama Islam ini, ya, yang mana sebagaimana dia mengutus rasulnya. Agama yang asli, yang murni sebagaimana ketika Nabi SAW diutus dahulu. Dikembalikan tauhid, ya, dikembalikan dia sunnah ini sebagaimana hakikatnya dia. Ya, orang-orang kufar dibunuhnya, Yahudi dan Nasara dibunuh, ya, ketika diturunkan Nabi Isa ini. Apa yang terjadi? Wa tukhrijul ardu barakataha. Di sanalah nanti bumi pun mengeluarkan keberkahannya. Berkah sekali bumi ketika itu nanti. Wa ta'uda kama kanat. Akan kembali bumi itu sebagaimana dahulu. Ya, sebagaimana zaman ketakwaan, zaman kesolehan dahulu. Bagaimana dia? Hatta innal isabata minan nasi la ya'kuluna ar-rummanah wa yastadhilluna biqahfiha. Sehingga saking berkahnya nanti, ya, setelah Nabi Isa diturunkan, Imam Mahdi diutus, lalu Nabi Isa membunuh orang-orang kufar, ya, sehingga kemaksiatan dan kezaliman ditumpas segalanya. Datanglah ketakwaan, ya, ketaatan, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, saking keberkahan bumi ketika itu, tumbuhlah delima, ya, dan dia pun berbuah. Besarnya buahnya itu, ya, kulitnya, jika dibuka kulitnya itu bisa menjadi payung untuk bernaung. Betapa besar berarti satu buah delima itu. Jika kulitnya itu bisa digunakan untuk bernaung, ya, untuk bersembau itu, untuk tidak kena dengan terik panas atau hujan itu, berarti dia besar sekali itu. Jadi satu buah delima itu seukuran satu payung itu. Masya Allah, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Wa yakuna al-'unqudu min al-'inabi waqra ba'irin. Kemudian, ya, setumpukan anggur, ya, Masya Allah. Sekarang, ya, satu tumpukan anggur itu 1 kilo atau 2 kilo. Nah, nanti zaman keberkahan itu akan datang di zamannya Nabi Isa. Sehingga satu tumpukan anggur itu, ya, beratnya itu bagaikan seberat satu onta. Bagaimana beratnya satu onta itu? Ya, sekian kuintal beratnya satu onta itu. Di satu tumpukan daripada anggur itu seberat seekor onta. Subhanallah. Kemudian wa innal laqhata al-wahidata la takfil fi'am minan nas. Ya. Kemudian juga satu ekor onta yang betina, ya, satu ekor onta yang betina itu akan mencukupi sekian atau segolongan, sekumpulan banyak daripada manusia. Satu onta itu bisa, ya, ditunggangi oleh sekian manusia. Atau ketika mereka menyembelihnya, mereka bisa mengambil daripada dagingnya sekian orang, ya, sekian ratus daripada manusia. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berarti pengaruh daripada ketakwaan, pengaruh daripada ketaatan, ya, itu sangatlah besar pengaruhnya kepada alam ini. Sebagaimana pengaruh daripada maksiat sangatlah besar, ya, terhadap keberkahan yang terjadi di alam atau muka bumi ini. Maka jika kita melihat kepada, ya, sumber daripada Al-Quran dan Sunnah, kejadian-kejadian dahulu sampai saat ini, maka keberkahan itu sebenarnya turun dengan, ya, adanya
ketakwaan pada manusia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandai kata penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan benar-benar bukakan bagi mereka itu keberkahan, barokat, keberkahan dari bumi dan langit, dari langit dan bumi. Allah yang akan menurunkan keberkahan itu. Mengapa? Karena dialah yang menumbuhkan, dia yang menurunkan hujan, dialah yang menumbuhkan, dia yang membesarkan, dia yang mendatangkan apa? Keberkahan. Karena dia yang maha tahu bagaimana ya manusia ini. Oleh karena itu, ya, pengaruh daripada ketakwaan, ya, kesalehan, kebaikan ini sangatlah besar terhadap ya keberkahan yang ada di muka bumi ini. Maka lihatlah pada diri kita masing-masing, ya, mengapa sekarang ini apa kurang berkah itu, hilang keberkahan itu. Maka lihat pada diri kita. Rakyat ini hendaknya dia introspeksi diri mereka masing-masing. Luar biasa Indonesia, kemajuan teknologi, ya, sekarang ini HP, internet, ya, luar biasa kemajuan dalam bidang apa? Teknologi. Namun keberkahanlah yang hilang. Di zaman Nabi, zaman para sahabat dahulu tidak ada mobil, tidak ada kereta api, tidak ada pesawat. Yang ada hanya hewan-hewan tunggangan. Pindah dari tempat ke tempat yang lainnya, panas. Di Saudi, ya, rumput tidak bisa tumbuh, yang ada hanyalah apa? Gurun pasir yang panas dan batu-batu yang panas. Tidak bisa tumbuh sesuatu apapun. Namun lihat kehidupan mereka penuh dengan keberkahan. Mengapa? Karena yang berpengaruh itu ketakwaan mereka. Allah turunkan keberkahan itu di sana. Sampai saat ini apa? Masya Allah, mereka menikmatinya luar biasa. Di tanah Saudi, di Saudi Arabia, ya, Mekkah dan Madinah itu, ya, kalau kita melihat, subhanallah, ya, kering kerontang. Bagaimana kiranya di zaman dahulu itu kering, tidak ada kelihatan sumber-sumber air, tidak ada. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menjadikan berkah negara tersebut, ya, karena doanya Nabi Allah Ibrahim dahulu untuk bumi daripada Makkah dan Madinah ini. Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bumi tersebut diberkahi. Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman dan tentram, ya, warzuq ahlahu minas tsamarat, dan berikanlah, ya, rezeki untuk penduduk bumi, ya, di Timur Tengah atau di Saudi itu, yaitu daripada buah-buahan, sehingga mereka masalah dari cukup dengan kurma mereka bisa apa? Menghidupi keluarga-keluarga mereka, ya. Orang-orang pun sedunia berbondong-bondong ke negeri Makkah dan Madinah untuk berhaji dan umrah. Dari sana sudah cukup bagi mereka untuk menghidupi apa? Negaranya dan rakyat-rakyatnya. Hasil minyaknya, ya, kurmanya dan yang lainnya. Begitulah dia, ya, pengaruh daripada ketakwaan negara yang bertauhid. Allah pun menurunkan keberkahan kepada mereka. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini, ya, diturunkan keberkahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada manusia-manusianya, ya, untuk selalu bertakwa dan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya, sehingga bumi kita ini di Lombok dan di Indonesia ini apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.